kok bisa sampai mereka paham, istilahnya membobol ya tadi ya, ya kayak gitu. Sebenarnya mereka itu belajar apa sih nih gitu. Kalau kita tarik lagi sebenarnya dari awal itu mereka bukan hanya, mungkin sifat penasaran mereka sih. Lebih kayak kok ini ada sesuatu yang menarik nih di mereka nih gitu. Di codingnya itu sebenarnya bukan bicara soal kode tapi logic thinking. Jadi kalau di anak usia dini diajarkan untuk gimana mereka menggerakkan sebuah benda dengan melengkapi puzzle-puzzle yang ada. Kalau untuk asik, bisa dibilang asik ya. Karena ketika kita menemui sebuah problem tuh, disitulah biasanya kita lebih berpikir, berfokus untuk gimana sih caranya kita solve the problem. Nah itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan kembali saya ditemani oleh Mas Kris. Halo Mbak Sari. Iya nih, tetap asik, kita akan membahas tentang dunia IT pastinya. Oke, betul sekali. Iya, yang dunia yang pasti seru nih untuk dibahas. Betul. Nggak akan ada habisnya kalau kita bahas dunia IT nih. Bener, berkelanjutan terus ya Mas ya. Betul. Karena tahu satu, tahap selanjutnya tahun 2, Iya, betul. tahun 3, tahun 4 nggak kelar-kelar, dan itu kepo Betul, terus betul. ya, pengen tahu. Ini sekarang kita mau ngebahas tentang anak Gen Z nih Mas, gitu iya, loh betul. ya. Ini kan anak Gen Z ini sekarang seneng banget nih utak-atik ya, karena mereka kan memang dunianya di seputaran gadget ya, Iya. komputer, iPad gitu-gitu, dia laptop sekarang kayak gitu ya. Betul. Lebih apa ya istilahnya? Lebih cepat mengenal teknologi sekarang. Udah dari kecil mungkin ya dikasih handphone, jadi mereka kesempatan untuk otak-atik teknologinya ini lebih cepat dibanding kita ya, mungkin ya. Kita yang masih nunak-nunuk masih ada krik gitu ya kadang-kadang. Betul. Tapi kalau anak-anak Gen Z ini kayaknya cepet banget menyerapnya dianya. Betul. Dan itu membuat dia juga kayaknya betah berjam-jam dengan dunia IT. Iya, Mas. dengan gadgetnya mungkin bisa seharian kayaknya kita lihat sampai ya. ansos tuh Mas. Iya. Istilah anak sekarang ansos Betul, gitu ya. betul. Ya sampai akhirnya kayak nggak punya teman, dan temennya tuh di dunia maya seperti itu ya. Kalau boleh bercerita Mas, ini ketertarikan si anak Gen Z mungkin bisa dilihat dari latar belakangnya nggak? Maksudnya apakah dia memang latar belakangnya itu harus jago matematika misalnya seperti itu, atau dia dulu pernah punya eskul apa yang membuat dia seneng utak-atik seperti itu, sampai akhirnya kan ada tuh kemarin yang viral banget ya di tahun lalu lah kayaknya itu. Anak umur 16 tahun loh Mas, 18 tahun bisa sampai membobol kode-kode Itu ya. Dalmatian kode-kode Dalmatian. Iya, betul. Kalau kita bisa tarik ya Mbak Sari ya, untuk anak-anak yang mungkin kalau kita lihat wah hebat banget sih nih, kok bisa sampai mereka paham, istilahnya membobol ya tadi ya, ya kayak gitu. Sebenarnya mereka itu belajar apa sih nih gitu. Kalau kita tarik lagi sebenarnya dari awal itu mereka bukan hanya, mungkin sifat penasaran mereka sih. Lebih kayak kok ini ada sesuatu yang menarik nih di mereka nih gitu. Karena untuk saat ini anak TK pun sudah ada yang membekali dengan pendidikan teknologi informasi nih, gitu. Kayak istilahnya mereka mempelajari coding nih dari usia dini pun diajari nih, gitu. Jadi simple coding gitu betul, ya Mas ya. jadi logika dasar sebenarnya sudah diajarkan sejak awal nih gitu. Jadi melatih mungkin motorik mereka untuk kreativitas mereka. Tapi mungkin kalau anak-anak yang tadi sempat disebutkan itu sangat over creative thinkingnya tinggi kali ya. Jadi belum bisa untuk memilah ini baik, ini gak baik gitu. Iya, jadi di usia yang di bawah 20 tahun betul, pastinya ya. mereka mungkin masih Dan itu mencari dirinya. anak-anak Indonesia loh. Iya. Dan tidak hanya 1-2 loh Mas Iya. itu. Di sisi positifnya kita bisa lihat
istilahnya antusiasme mereka, keingintahuan mereka tinggi, tapi sisi lain mereka belum bisa untuk membagi ini hal yang baik atau yang tidak gitu sebenarnya, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat pendidikan IT untuk anak sebenarnya penting untuk melatih logika mereka untuk kedepannya, untuk membantu mereka dalam pendidikan itu sangat berguna ya, istilahnya step-step apa yang harus mereka lakukan. Misalnya kalau dari TK mereka harus belajar untuk puzzling, ya kan? Ya kan? Jadi di codingnya itu sebenarnya bukan bicara soal kode tapi logic thinking. Jadi kalau di anak usia dini diajarkan untuk gimana mereka menggerakkan sebuah benda dengan melengkapi puzzle-puzzle yang ada gitu. Jadi ada aplikasi di mana di situ nanti ada tools mereka menyusun puzzle, di sampingnya ada gambar yang mereka bisa arahkan dari titik A ke titik B, gimana nih caranya gitu. Jadi sistemnya puzzle di situ untuk membangun kreativitas anak sebenarnya. Tujuannya seperti itu. Kalau sisi positifnya gitu. Betul. Jadi mungkin ya anak-anak Gen Z ini yang usianya di bawah 20 tahun ya, yang kemarin agak viral gitu ya Mas ya. Betul. Itu mungkin apa iseng atau gimana ya Mas? Iya, lebih ke iseng dan sangat ingin tahu gitu. Karena mungkin ini terlalu gampang, atau mereka melihat ini ada sesuatu ini yang menarik nih, atau mungkin juga menurut opini saya ada yang memberitahu coba bisa melihat data ini enggak. Jadi mereka ada gambaran untuk gimana sih untuk masuk ke sini gitu. Mereka coba-coba terus tuh gitu. Nah, di samping itu kan mereka punya waktu banyak untuk explore istilahnya. Nah, itu tuh. Jadi kadang-kadang mereka sampai juga kayak introvert tuh betul kayaknya, ya. Ngamar terus ternyata dia penasaran kayak gitu. Bahkan yang rame kemarin beberapa bulan nih di tahun yang sama nih ya, masih dengan Gen Z juga Mas gitu ya. Ada tuh saya lihat di Twitter sama di IG itu Mas ya, itu sampai itu yang kita lagi kemanusiaan nih tentang Palestina Israel tuh. Oh iya. Mereka mau bawa datanya Israel. Akhirnya dipublish dengan anak yang masih belasan tahun itu gitu loh. Jadi orang-orang pada tahu termasuk ya, maksudnya kutak-katik mereka tuh bermanfaat juga. Iya, balik lagi sih. Sebenarnya mereka itu agak kadang-kadang lucu juga. Betul. Kayak gimana ya? Jadi dunia itu seperti dunia IT itu bagi mereka seperti taman bermain kayaknya Mas ya. Iya. Kalau kita lihat sih mereka melihat itu sebagai arena untuk bermain, mencari pengetahuan yang lebih gitu. Jadi mereka mau melakukan explore dimanapun yang mereka bisa sebenarnya, seperti itu. Kalau untuk anak-anak, karena mereka mesti mencari kan, mau jadi apa sih nanti, apakah saya bisa melakukan ini atau enggak, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih Mbak kalau kita lihat ya. Mas Krisnya ya sebagai orang yang berkecimpung di dunia IT ya nih ya, asik gak sih? Maksudnya penasaran gak Mas? Kayak orang ngerjain rumus matematika, semakin kita nggak bisa, kayak semakin penasaran gitu nggak sih dunia IT itu? Betul sih. Jadi kalau sehingga kok sampai Gen Z-nya tuh, wah rela lah dia berhari-hari. Ini kalau belum pecah, belum ini lagi, belum berhenti gitu istilahnya kayak gitu. Asik gak sih Mas sebenarnya IT itu? Kalau untuk asik, bisa dibilang asik ya. Karena ketika kita menemui sebuah problem tuh, disitulah biasanya kita lebih berpikir, berfokus untuk gimana sih caranya kita solve the problem. Nah itu. Iya. Jadi balik lagi ya, dari awal tadi kita dari usia dini kita logic thinking, terus diarahkan ketika sudah makin dewasa, sudah makin pemikiran kita tambah berkembang, ditemui sebuah masalah. Nah disitulah kita akan terus explore terus tuh, penasaran terus. Nah itu yang mungkin yang anak-anak kemarin itu, anak belasan tahun ini yang Gen Z ini mau explore nih, ada gimana sih caranya dapetin data atau apa. Nah cuman karena dipublish ini kan yang hal-hal yang kurang baik gitu ya, gitu. Tapi untuk logika berpikirnya itu bagus sekali untuk melatih mereka seperti itu. Iya ya, karena rasa penasaran itu ya, jadi dia semakin belum selesai ininya, semakin dia ini harus temu nih. Betul. Gitu ya, kayak ada targetnya ya kalau anak-anak
IT gitu misalnya. Betul, ada target Ada target yang tersembunyi istilahnya. iya. Ini kalau belum nembus ini nih Iya, gitu ya. belum puas, belum lega gitu. Tadi kelegaan ya, kepuasan. Oh begitu ya Mas ya. Termasuk ini kembali ya, kita agak mundur lagi nih ke anak-anak. Ini kan tadi ngomongin Gen Z yang remaja. Ini kita mungkin ngomongin yang anak-anak usia dini aja dulu Mas gitu loh. Itu kan usia dini ini sekarang yang SD lah Mas. Itu ada eskul yang namanya robotik. Itu arahnya ke sana juga nggak sih Mas? Arahnya betul ke sana. Bisa mereka diajarkan itu untuk menggerakkan hewan robot. Jadi robot yang berbentuk hewan tuh. Kayak tikus, robot tikus awal itu untuk digerakkan mengikuti paths atau jalur yang sudah ditentukan, gitu. Jadi mereka nanti memprogram gimana caranya robot ini jalan sesuai dengan arahan atau path yang sudah ada, gitu. Jadi nanti dia tinggal pakai aplikasinya, mungkin metodenya masih kayak puzzling. Oh masih seperti yang anak TK tadi. Di awal makin puzzling, tapi mungkin lebih advance-nya mulai masuk ke pengkodean seperti itu. Sudah mulai ya. Sudah mulai. Masuk yang lebih agak level atasnya. Level atas. Betul. Gitu. Itu harus jago matematika nggak sih Mas, supaya para sobat Rumpi Asik nih tahu ya bahwa IT apakah juga relate nih dengan pelajaran. Kan matematika itu agak-agak ditakutin banyak orang ya. Matematika, terus fisika itu kan banyak banget yang nggak banyak banget sih, sebagian gitu. Anak-anak nih, aduh susah nih kayak gitu. Kalau untuk dari sisi pelajaran ya, sebenarnya matematika adalah fondasinya untuk IT malahan. Gitu Jadi di situ banyak hitung-hitungan yang kita bisa lihat ya. Jadi kalau matematika aja kita sudah agak pesimis ya, untuk kita kayak coding gitu bukan agak berat ya, tapi berat. Cukup effort lah gitu ya. Jadi memang salah satu fondasi di IT ya matematika itu sebenarnya. Karena gitu. Sudah namanya coding itu pasti angka. Betul, hitung-hitungan. Kita bicara hitung-hitungan kan gitu. Iya. Jadi yang anak-anak nggak demen matematika nih gimana dong Mas? Tapi dia pengen banget dunia IT gitu loh. Apa sebagai ini pengamat aja? Harus belajar lagi sih. Kalau untuk masuk ke coding tadi ya gitu. Tapi kalau karena dunia IT ini kan luas, ada bisnis IT segala macem, itu bisa ke arah manajemennya mungkin, atau kreatifnya, atau desainnya. Gitu. Garda depannya, tampilan mukanya nih. Iya, gitu yang belakang layar nih biarkanlah anak-anak sains nih kayaknya. Betul. Anak-anak matematika. Iya ini. Memang sekarang karena dunia memang ini ya, memang sudah banyak berkembang gitu ya. IT juga sebagai primadona seperti episode kita sebelumnya ya. Jadi memang anak usia dini itu sudah diperkenalkan ya Mas ya, memang gitu ya. Sudah dari awal. Dan ini kalau boleh tahu secara pribadi Mas Kris sendiri tertarik dengan dunia IT sejak kapan nih? Wah, sejak mungkin sebelum SD kayaknya saya sudah tertarik dengan dunia IT. Oh gitu ya. Iya. Jadi bukan mak jelek mak deg-deg langsung tiba-tiba saya senang IT gitu. Enggak ya? Enggak tiba-tiba instan sih. Berarti memang proses ya. Itu dia. Berarti memang anak-anak yang mencintai dunia IT itu bukan setahun 2 tahun saat dia sekolah SMA misalnya tiba-tiba aku senang IT nih, enggak ya. Tapi ketertarikan dia basicnya itu sudah dari kecil. Ada yang dari kecil atau mungkin beberapa tahun sebelumnya itu sudah mulai tertarik nih. Gitu, melihat mungkin ada saudaranya atau temannya kok bisa seperti ini, dari situ bisa jadi pemicu mereka untuk saya mau masuk ke IT lah gitu. Ada juga yang dari film Mas. Bisa juga seperti itu. Film-film IT tuh menarik banget kayaknya. Gitu. Kayak seru banget, kayak dunia itu apa ya? Baru gitu ya Mas ya. Dunia baru gitu. Wah asik gitu kayaknya, bisa masuk ke space ini itu. betul, itu yang membuat kadang-kadang remaja berubah cita-cita Mas.
Sekarang kan untuk lulusan SMA nih, Gen Z yang baru lulusan SMA nih ada kuliahnya juga itu yang jurusan-jurusan baru tuh. Ada yang namanya Elin nih. Masih Ya, malah tadi salah satu ini sih turunan dari elektro sepertinya itu ya. Iya ya, namanya elektronika instrumentalia. Betul. Itu salah satu PTN di sini itu membuka jurusan itu sudah berjalan berapa tahun ya. Walaupun termasuk baru sih, tapi penggemarnya lumayan, Mas. Ya mungkin karena spesifik langsung ke instrumen kan, gitu. Jadi nggak melebar. Kalau teknik elektro kita bicara jurusan teknik elektro kan luas nih cakupannya kan. Ini Gitu. persempit Persempit lagi. Supnya. Supnya lagi betul. Keren banget. Makanya kalau orang-orang jadul tuh cita-citanya apa? Dokter, insinyur gitu-gitu ya. Masuk fakultas apa? Ekonomi, hukum gitu ya. Ini sekarang Elin. Apa sih? Gitu loh. Betul. Jadi awam banget masuk Elin gitu. Saya juga baru tahu Elin itu tahun kemarin, Mas, 2023. Apa sih Elin itu? Baru dijelasin sama anak saya. Elin ini loh, Mas, sekarang gitu. Masuknya bukan teknik loh, Mas, itu MIPA. Betul, masuk MIPA. Aduh, keren nih. Oke, Mas Kris, makasih nih penjelasannya tentang dunia anak-anak yang mengarah ke IT ya, gitu ya. Bahwa memang kalau yang menurut Mas Kris nih, anak mencintai dunia IT itu bukan setahun 2 tahun ya. Maksudnya kalau kita ngobrolin yang tadi para Gen Z yang tiba-tiba viral tadi ya, dia pasti nggak setahun 2 tahun tuh. Enggak, ya, Mas, biasanya butuh waktu, itu pasti butuh waktu. Proses. Ya, Mas ya. Dia pasti kalau paling nggak maksimal SMP katanya ya. Iya, paling Bisa nggak SMP atau sebelumnya. Sebelum SMP mungkin sudah dia tertarik. sudah kutak-atik gitu Iya. ya, Mas. Jadi karena dia sudah ngerti banget kayaknya jalur-jalurnya gitu ya, Mas ya. Iya, makanya kaget. Jadi banyak banget masyarakat Indonesia yang kaget. Anak Indonesia nih gitu loh. Dan sepertinya bukan siapa-siapa gitu ya. Usianya masih 17-15 gitu loh, bisa sampai merambah dunia internasional yang saya tadi cerita itu. Gitu, dia bisa membobol data dari Israel tadi. Agak ngeri juga ini. Oke, Sobat Rumpi Asik yang mau ngomongin tentang dunia IT boleh. Mau ngomongin tentang aku juga anak ini loh dari prodi Elin gitu. Pengen jelasin tentang Elin, boleh. Ini berguna banget bagi para Gen Z yang baru lulus SMA nih, Mas. Yang masih mungkin galau atau dia bingung nih, aku senengnya ini nih, mungkin senengnya dunia IT, enaknya masuk mana nih, kayak gitu-gitu, Mas. Oke, yang komentar boleh tetap komentar di komen YouTube Rumpi Asik atau medsos Rumpi Asik, IG, FB, dan TikTok. Dan tetap ya pantengin episode-episode menarik di Rumpi Asik. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.